Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutus yang berbahagia bertemu kembali di Hasden Mundika Channel. Kali ini kita membahas sesuatu yang menarik, yaitu tayangan dari TV1 pada hari ini yang menghadirkan dua politikus, yaitu dari politikus PDIP Andreas Parera dan dari politisi Nasdem. Kami bicarakan tentang bahwa Anies Baswedan ada di balik perseteruan antara PDIP dan Nasdem. Dalam perbincangan tersebut, PDIP merasa gerah dengan seakan-akan Anies Baswedan membawa politik identitas. Nah, ini yang perlu kita bahas pada tayangan kali ini, bahwa ada salah kaprah PDIP tentang politik identitas. Seolah-olah seseorang ketika menampilkan identitasnya, misalnya ketika dia menampilkan identitas Islam, atau Kristen, atau Hindu, itu dilarang di Republik ini. Padahal itu sesuatu yang keliru. Seseorang bisa menampilkan identitasnya. Dia bisa menjadi Islam, dia bisa menjadi Kristen, dia bisa menjadi Hindu. Mengapa seseorang harus diarahkan untuk berpura-pura tampil, berpura-pura toleran, padahal dalam hatinya tidak toleran? Itu seperti. Jadi dalam pembahasan beberapa kanal seperti yang dibahas oleh Ustadz YouTube Siau, kita tidak masalah untuk berbeda. Tapi bagaimana kita bisa jujur dengan perbedaan-perbedaan itu, kita bisa menyatu, kita bisa menerima pihak-pihak yang lain. Ini yang terjadi. Jadi ini bukan persoalan identitas, ini adalah ketakutan pihak-pihak lain, pihak politisi lain, partai-partai lain yang melihat begitu melejitnya Anies Baswedan yang akhir-akhir ini sudah tidak bisa dibentung, sehingga seolah-olah dibawalah politik-politik identitas. Anies Baswedan yang seolah-olah masih ada warga keturunan dianggap tidak Indonesia, padahal beliau sudah lahir di Indonesia, dari kakeknya, bapaknya sudah orang Indonesia asli. Itu pun masih dipermasalahkan dengan adanya munculnya istilah-istilah kadrun, dan bahkan dari pihak sebelah juga membalas dengan cebong. Nah, ini bermasalah bagi perpolitikan Republik Indonesia seperti ini. Nah, kali ini Manas, bahwa perseteruan antara Partai Nasdem dan PDIP itu ada di baliknya tentang adanya Anies Baswedan. Dan seharusnya ini tidak bisa berkembang, dan ini bisa membahayakan bagaimana keutuhan NKRI. Ketika para politisi bermain dalam kondisi-kondisi yang tidak bisa tampil beda. Padahal Indonesia telah didirikan dengan perbedaan agama, perbedaan bahasa, perbedaan suku bangsa. Mengapa hari ini kita permasalahkan lagi? Seolah-olah seseorang membawa identitasnya tidak boleh. Seseorang ketika misalnya tampil dengan wajah Islami tidak boleh. Seorang tampil dengan wajah Kristen tidak boleh. Dengan wajah Hindu tidak boleh. Ini kan sesuatu yang melanggar kodrat kemanusiaan. Kita dilarang untuk tampil dengan kodrat-kodrat tampilan azali kita. Nah, ini yang berbahaya. Ini yang kurang mendidik, dan ini yang mungkin salah kaprah bagi PDI Perjuangan. Yang ini harus dibahasakan kembali. Karena itu tugasnya juga dari ormas-ormas Islam seperti NU, Muhammadiyah, kemudian DII, kemudian Al-Khairat, dan lain-lain, untuk membahasakan kembali bahwa politik identitas itu boleh selama tidak melanggar rambu-rambu berbangsa dan bernegara. Umat Islam sudah sangat toleran dengan selesainya Piagam Jakarta seperti itu. Ini tidak usah diuntak-atik kembali dengan politik yang makin memanas, dan seolah-olah ketika orang berpihak pada Anies Baswedan itu dikatakan kadrun, dikatakan membawa identitas Islam dan tidak menerima Pancasila. Nah, ini sesuatu yang keliru. Ini sesuatu yang harus diluruskan, tidak hanya dari politisi misalnya yang mengusung Anies Baswedan, tapi dari politisi misalnya PDIP. Tadi Andreas Parera, salah satu politisi PDIP, mengatakan bahwa Anies dengan politik identitasnya menolak Pancasila. Ini kekeliruan yang sangat besar, bahwa Pancasila itu sudah selesai. Pancasila itu sudah tuntas dibicarakan. Dan Anies Baswedan dalam setiap gerakannya sejak menjadi gubernur DKI, tidak ada salah satu tindakan beliau itu yang membuat intoleran. Tidak ada sebuah tindakan beliau yang melanggar keragaman bangsa ini. Makanya salah satu politisi Nasdem mengatakan, coba tunjukkan tindakan Anies Baswedan yang melanggar toleransi di Republik ini. Tindakan Anies Baswedan yang dianggap tidak toleran seperti itu, dan itu tidak bisa ditunjukkan. Ternyata Anies Baswedan merangkum semua golongan, semua pihak, semua kelompok agama, tidak hanya kelompok Islam. Nah, kalau dia memang beragama Islam, apa salahnya dia tampil sebagai orang yang beragama Islam, dan dia tidak melarang orang lain tampil dengan posisi tampilan-tampilan agama yang lain. Jadi ini perlu diluruskan kembali oleh para politisi dari PDIP, misalnya, kemudian Nasdem, dan partai-partai yang berada pada posisi Anies Baswedan, dan partai-partai yang berada berseberangan dan menjadi rival dalam Pilpres 2024 nanti. Jadi ini berbahaya kalau dibiarkan terus. Jadi
Tidak apa-apa orang tampil dengan identitasnya, tapi dengan identitas tersebut dia bisa memahami pihak lain, dia bisa merangkul pihak lain. Nah, inilah kedewasaan kita berpolitik di Republik ini. Harusnya bangsa ini dengan 76 tahun merdeka sudah semakin paham, sudah semakin dewasa dalam berpolitikan. Mungkin pelotus yang berbahagia, hanya itu yang bisa kita sampaikan, karena hari ini menarik ketika TV One menayangkan dua politisi dari tanah air, yaitu Andreas Parera dari PDIP, kemudian dari Nasdem, membicarakan bahwa perseteruan antara Nasdem dan PDIP ada Anies Baswedan di balik itu, dan mereka dari PDIP menganggap bahwa Anies Baswedan dengan tampilan identitas telah merusak bangsa ini. Nah, itu yang keliru, itu yang perlu dijelaskan kembali oleh partai-partai dan juga mungkin oleh ormas-ormas Islam yang saya katakan tadi seperti NU, Muhammadiyah, DDI, Al-Irsyad, Al-Hera dan lain-lain. Mungkin demikian pelotus yang berbahagia yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kinatauan.